Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan buat kita semua. Mari kita akan memulaikan hari ini bersama dengan Tuhan. Sebelum itu, mari kita memuji Tuhan. Kita memuliakan Tuhan. Kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita sama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Haleluya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Puji nama Tuhan. Mari kita mau dengar firman Tuhan, dan kita akan berdoa dulu terlebih dahulu. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu, kami boleh ada pagi hari ini Tuhan. Kami mau menikmati Engkau, kami mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Mari Roh Kudus memimpin kehidupan kami. Berbicaralah buat setiap kami, urapilah setiap kami Tuhan, supaya kami hidup benar di hadapan-Mu.
sebentar kami mendengar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan buat kami semua. Berkaryalah Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat. Ya, tema firman Tuhan pada saat pagi hari ini, pada hari ini, yaitu terambil dalam Matius pasal 1 ayat 21 sampai 23. Ya, dan judul temanya adalah namakan Dia Yesus. Amin, haleluya. Mari kita sama-sama baca firman Tuhan. Matius 1 ayat 21 sampai 23 mengatakan, Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua sudah disertai oleh Tuhan. Kita boleh bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat, dan berkemenangan. Semua karena Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa engkau akan menamakan dia Yesus. Jadi waktu lalu malaikat datang kepada Yusuf dan akan menamakan dia Yesus, memberitahukan kepada Yusuf dan Maria bahwa mereka harus memberikan nama kepada bayi yang akan dilahirkan, yaitu Yesus. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Garis bawahi kata ini saudara, bahwa Yesus akan menyelamatkan. Ya, kita diingatkan kembali pagi hari ini, kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa hanya nama Yesus, nama yang berkuasa untuk menyelamatkan kita semua. Saya ada mencatat beberapa hal mengenai nama Yesus. Ya, sebelum itu mengenai nama, ya nama itu mempunyai fungsi untuk menyebut atau memanggil orang, tempat atau barang atau sesuatu yang lain. Karena tanpa nama kita nggak tahu nama tersebut apa. Ya, orang tersebut dipanggil siapa. Ya, barang tersebut namanya apa. Gitu. Nah, nama itu jadi sangat penting buat kita semua ketahui. Dan nama Allah kita yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Gembala kita sering mengatakan, ya, bahwa Bapak Gembala kita almarhum sering mengatakan bahwa nama Allah kita yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah lupakan, jangan pernah abaikan, terutama dalam setiap doa kita. Ingat, dialamatkan kepada nama Tuhan Yesus Kristus, alamat yang benar, jangan sampai salah. Amin, puji Tuhan. Dan selain itu, ya, nama Yesus juga memiliki beberapa gelar. Yang pertama yaitu Kristus atau Mesias. Yang kedua, nama Yesus juga sebagai Juru Selamat. Yang ketiga, nama Yesus adalah Anak Allah, Anak Domba Allah. Yang keempat, yang kelima, nama Yesus juga sebagai Tuhan. Yang keenam, nama Yesus sebagai Anak Daud, karena dia benar lahir dari keturunan atau silsilah Raja Daud. Dan yang terakhir saya mencatat, nama Yesus itu adalah Allah yang Maha Tinggi, Allah yang luar biasa. Buat saya pribadi, ya, nama Yesus yaitu nama name of human turning point. Ya, karena kita orang-orang yang dahulunya gelap, dari kekelaman, dari dosa, karena kita mengenal nama Yesus, Dia sudah mengubahkan kita menjadi terang. Jadi dari kegelapan, lalu Tuhan Yesus kita kenal, kita percaya karena nama itu, dan kita menjadi orang-orang yang terang, orang-orang yang berkemenangan. Jadi buat saya pribadi, nama Yesus itu sebagai name of human turning point,
atau people turning point. Ya, karena itu menjadi titik balik buat kita semua yang percaya kepada nama Yesus. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang mau rindu mengenal Tuhan lebih dekat, lebih dalam lagi. Ya, hari ini saya ada membawa beberapa hal. Ya, ada 3 hal mengenai nama Yesus. Yang pertama, nama Yesus mendatangkan keselamatan. Ya, kita bisa baca di dalam Matius 1 ayat 21 tadi yang kita sudah baca, bahwa Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan Dia Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, itu ayat yang pertama, bahwa Dia akan menamakan Yesus. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat yang kedua, hari ini kita baca cukup banyak ayat. Yohanes 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Oh, haleluya. Jadi saudara percaya bahwa hanya nama Yesus. Alkitab menyebutkan tidak ada nama lain diberikan kepada kita. Ya, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Yang ketiga, Yohanes 20 ayat 31 mengatakan, "Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya." Amin. Ya, di sini dikatakan Yesuslah Mesias, Anak Allah. Kalau saya lihat-lihat di Google, saya lihat-lihat di Wikipedia, Mesias artinya yang diurapi. Ya, sebutan Mesias berakar dari pengertian Yahudi mengenai seorang tokoh pada masa depan yang akan datang sebagai wakil Tuhan untuk membawa keselamatan bagi umat Yahudi. Jadi jelas, Yesus, Tuhan kita, membawa keselamatan bagi umatnya, bagi siapapun yang percaya kepadanya. Ayat yang terakhir mengenai keselamatan, Kisah Para Rasul 4 ayat 12 mengatakan, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Oh, haleluya, percaya saudara, tidak ada nama lain selain nama Yesus, Tuhan kita, Allah kita, yang dapat menyelamatkan kehidupan kita, jiwa kita, roh kita. Haleluya Tuhan. Lanjut saudara ya. Yang kedua, jadi selain nama Yesus menyelamatkan, nama Yesus itu ada kuasa atau berkat. Ya, dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 6 kita baca, "Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu." Perhatikan ayat ini. "Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah." Oh, haleluya. Jadi waktu lalu Petrus sedang berjalan di serambi di depan bait Allah. Di situ ada orang lumpuh yang sudah sekian tahun. Dan Petrus melihat, dia mengatakan hal yang simpel. Dia bilang bahwa aku tidak punya emas dan perak, tidak punya harta benda, tapi demi nama Yesus, aku berkata, berjalanlah. Dan nama Yesus, nama yang berkuasa itu, memberikan kesembuhan, memberikan mujizat, memberikan kuasa yang luar biasa. Amin. Ya, apapun keadaanmu saat ini, percayalah, berserulah kepada nama Yesus. Saya percaya Dia akan menyelamatkan. Dia akan memberikan mujizat. Dia akan memberikan kuasanya dalam hidup kita. Ayat yang kedua, Filipi 2 ayat 9-10 mengatakan, "Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama." Ayat 10 katakan, "Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit
dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Oh haleluya, perhatikan dalam nama Yesus bertekuk lutut. Ya, tidak ada orang, oknum, kuasa apapun yang sanggup melawan berdiri di hadapan Allah kita. Siapa namanya? Yesus namanya. Haleluya. Ayat yang ketiga, ya, Markus 16 ayat 17 mengatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Jadi hanya nama Yesus yang sanggup mengusir setan, kegelapan, penyakit apapun yang kita hadapi. Nama saya nggak bisa, saudara. Ya, nama saudara juga nggak bisa mengusir setan. Ya, tapi nama Yesus, nama Tuhan kita, Dia sanggup mengusir setan, penyakit apapun yang ada di dunia ini. Haleluya. Selanjutnya, yang ketiga, nama Yesus memberikan jaminan doa. Oh haleluya. Dalam Matius 18 ayat 20 mengatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi saat ini kita berkumpul di keluarga kita masing-masing. Mungkin suami istri, bapak dengan anak, ibu dengan anak, keluarga berkumpul bersama-sama, ada 2 atau 3 orang saja. Tuhan katakan, aku hadir. Tuhan pasti hadir dan akan menjawab setiap kerinduan, pergumulan, kebutuhan kita semua. Yang kedua, ayatnya dalam Yohanes 14 ayat 13 mengatakan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Amin. Janji firman Tuhan buat kita semua. Yesus mengatakan bahwa apa saja yang kamu minta dalam nama Yesus, aku akan melakukannya, supaya Bapa di sorga dipermuliakan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir pada bagian ini, Yohanes 14 ayat 14 mengatakan, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Firman Tuhan ini menegaskan kembali. Ya, Yohanes 14 ayat 13, Yohanes 14 ayat 14 mengatakan, apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan permohonan, dengan kerinduan kepada Tuhan, Dia akan mendengar, Dia akan menjawab setiap doa kita. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, jadi pesan firman Tuhan pada hari ini, pada pagi hari ini, sebelum kita memulai bersama dengan Tuhan, kita baca ayat yang terakhir. 1 Yohanes 3 ayat 23 mengatakan, dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Amin. Saya percaya kita orang anak-anak Tuhan yang berbahagia, yang bersyukur kepada Tuhan. Ya, nama Yesus kita mau pegang terus. Jangan pernah tukar nama Yesus dengan nama yang lain, dengan kekayaan, dengan apapun yang ada di dunia ini. Jangan pernah, karena itu sifatnya sementara. Tapi nama Yesus yang kita pegang bersifat kekal sampai selama-lamanya. Firman Tuhan jelas mengatakan, supaya kita percaya akan nama Yesus. Ya, supaya kita semua percaya akan nama Yesus. Saya ingatkan kembali bahwa nama Yesus ada 3 yang saya catat. Yang pertama, sanggup menyelamatkan. Yang kedua, penuh dengan kuasa. Yang ketiga, memberikan jaminan doa. Puji nama Tuhan. Peganglah terus nama Yesus dalam hidup kita. Saya dan saudara, kita saling mengasihi, kita saling menasehati, kita saling menguatkan di akhir-akhir zaman ini, supaya kita terus memegang nama Yesus, nama yang indah buat kita semua. Puji nama Tuhan. Kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Teruslah berbicara dalam hati kami. Teruslah berkarya dalam hati kami Tuhan. Menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Supaya kami berjalan sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Nama Yesus yang kami percaya mendatangkan keselamatan, mendatangkan kuasa,
menjawab setiap doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. Tuhan, kami berjanji, kami mau hidup sesuai dengan firman-Mu. Kami mau menghormati Engkau dalam hidup kami. Pimpinlah Tuhan kehidupan kami sepanjang hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Yesus Tuhan.